Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran SEMM. Dalam kesempatan ini saya selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen gelombang 4 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengabdian kepada masyarakat atau PKM, yang mana dalam pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Adapun beberapa pengabdian yang pernah saya lakukan mulai dari tahun 2013 hingga saat ini masih tetap saya lakukan. Salah satu daripada pengabdian yang pernah saya lakukan yaitu pernah melakukan pengabdian di Desa Sungai Telang, di Desa Marigeh, yaitu pada tahun 2013. Pengabdian kepada masyarakat yang pernah saya lakukan salah satunya di Desa Sungai Telang, Desa Marigeh, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Yaitu dalam pengabdian ini saya melakukan dengan judul pemanfaatan bahan baku bambu menjadi barang ekonomis atau barang nilai guna. Karena masyarakat yang ada di desa tersebut, kalau kita lihat di situ banyak sekali sumber daya alam ataupun bahan baku yang pada sampai saat ini masih belum terkelola dengan baik. Bahkan masih banyak sekali orang tidak mengetahui apa manfaat dari bahan baku bambu tersebut. Banyak sekali manfaat daripada bambu ini. Salah satu dalam pengabdian ini saya mencoba untuk mengajak masyarakat Desa Sungai Telang, Desa Marigeh untuk melakukan pembuatan bahan baku dari bambu menjadi bahan ekonomis seperti tusuk sate, tusuk gigi, pembuatan kursi, pembuatan kaligrafi, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini kegiatan pengabdian yang saya lakukan disambut antusias oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Sungai Telang dan Marigeh, yang mana mereka mempunyai keinginan agar bahan baku bambu ini menjadi nilai ekonomis ataupun nilai jual yang menambah pendapatan. Kemudian dalam pelaksanaan pengabdian ini saya didukung dan dibantu oleh para mahasiswa yang dalam kesempatan hal ini mahasiswa sedang melakukan kuliah kerja nyata atau kukerta. Kebetulan saya di sana adalah sebagai dosen pembimbing lapangan ataupun DPR. Kemudian saya juga melakukan pengabdian di Desa Pulau Kerakap, Batin 2 Pelayang, itu tahun 2017. Kemudian dilanjut lagi dengan BTN Lintas Asri Kabupaten Bungo, itu tahun 2018. Dalam pelaksanaan pengabdian ini saya selalu memanfaatkan nilai-nilai yang menjadi nilai tambah untuk pendapatan masyarakat. Dan masih banyak lagi pengabdian-pengabdian yang sudah saya lakukan di tempat-tempat yang lain. Pada tahun 2020 saya juga sudah melakukan pengabdian di tengah-tengah masyarakat, dan saya beri judul mengenai hak-hak konsumen untuk mewujudkan konsumen cerdas.
di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Di zaman era emansipasi wanita seperti sekarang ini, wanita terutama kaum ibu-ibu harus dituntut untuk lebih cerdas dalam memilih dan melakukan kegiatan-kegiatan usaha, terlebih lagi dalam usaha bisnis yang dapat menopang dan membantu pendapatan rumah tangga. Masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya dan masyarakat di pedesaan pada khususnya sebagai konsumen masih rentan menjadi objek dalam pemasaran barang dan jasa, kemudian mengalami kerugian baik itu fisik, moral maupun materi. Hal ini diakibatkan oleh tindakan pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Terkadang beberapa oknum pelaku usaha melakukan tindakan cedera janji ataupun janji-janji palsu terhadap seseorang konsumen atau bahkan membuat tindakan-tindakan yang patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, dalam kesempatan pengabdian ini kami mengajak masyarakat atau mengumpulkan para ibu-ibu dalam menjelaskan tentang produk-produk yang diambil. Kemudian dalam pengambilan produk ini ada hal-hal yang belum diketahui oleh para ibu-ibu. Untuk itu kami mengajarkan para ibu-ibu agar dia cerdas dalam memilih dan melakukan kegiatan usaha bisnis. Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK adalah amanat dari Undang-Undang tahun 1945 dan buah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. BPSK menjadi lembaga penyelesaian sengketa dan sekaligus menjadi pencerah bagi konsumen yang selama ini seringkali menjadi objek daripada subjek dalam dunia perdagangan. Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diturunkan salah satunya melalui perlindungan konsumen itu sendiri. Dapat dilakukan oleh beberapa unsur, yaitu 1. Perlindungan oleh pemerintah. Ada 2 cara pemerintah melindungi masyarakat konsumen, yakni melalui peraturan perundang-undangan dan melalui standarisasi. Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dalam bentuk standar industri Indonesia dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil serta untuk mencapai daya guna produksi. Yang kedua, perlindungan oleh konsumen itu sendiri. Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa itu mampu memilih barang ataupun jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Jangan sampai konsumen membeli barang ataupun jasa tersebut hanya terdorong oleh iklan ataupun promosi, harga murah, dan hadiah-hadiah yang menarik lainnya. Namun bila konsumen ternyata dirugikan terhadap barang ataupun jasa yang dibelinya, sebaiknya mengadukan hal tersebut pada penjual ataupun pedagang atau pelaku usaha barang jasa tersebut. Yang ketiga, perlindungan oleh organisasi konsumen. Konsumen yang mengadukan keluhannya kemudian tidak mendapat tanggapan yang baik, maka konsumen dapat meminta bantuan kepada organisasinya. Misalnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang disingkat dengan YLKI di Jakarta. Yang keempat, perlindungan oleh pelaku usaha. Salah satu perlindungan yang sama pentingnya dengan berbagai perlindungan konsumen lainnya ialah perlindungan dari pelaku usaha sendiri. Kesadaran pelaku usaha akan kewajibannya untuk mentaati peraturan merupakan upaya lain yang sangat penting untuk mencapai daripada keberhasilan usaha perlindungan terhadap konsumen.
Nah, perlindungan yang maksimal diberikan kepada para konsumen tersebut, khususnya konsumen pangan. Undang-undang mengatur dan menetapkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Nah, jadi dalam hal pengabdian ini kami melakukan pelatihan dan menunjukkan bahwa ada undang-undang yang melindungi daripada konsumen apabila terjadi melakukan pembelian barang-barang, baik itu barang elektronik ataupun barang-barang yang lainnya. Ketika terjadi komplain ataupun masalah, maka apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika terjadi komplain ataupun kemana mereka harus mengadu. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan dalam pengabdian ini. Demikian, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.